Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Di Sini Horor. Untuk video kali ini, saya akan membawakan cerita yang berjudul Pesugihan Babi Ngepet. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini, serta nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk cerita horor lainnya. Mari langsung saja kita mulai ceritanya. Yuda duduk di meja makan dengan kepala menunduk. Suara sendok yang menyentuh piring terdengar sangat keras. Pak Hadi, ayah mertuanya, mengunyah makanan dengan gerakan lambat. Bularas, ibu mertuanya, menatap Yuda dengan mata yang tidak berkedip. Rina, istrinya, diam saja sambil menyuapi anak mereka yang berusia 2 tahun. Pak Hadi meletakkan sendoknya di piring. Suara itu nyaring. Yuda, uang listrik bulan ini belum dibayar. Petugas PLN tadi datang, kata Pak Hadi dengan suara yang tidak berubah. Yuda berhenti mengunyah. Maaf Pak, saya belum punya uang. Minggu depan mungkin ada panggilan kerja dari pabrik di kota sebelah. Bularas mendengus dengan suara kasar. Ia meletakkan gelas airnya di meja dengan keras. Minggu depan, bulan depan, tahun depan, semua sama saja, kata Bularas dengan nada tajam. Kamu ini kepala keluarga atau bukan? Sudah 6 bulan kamu tinggal di sini. Makan pakai uang pensiunan bapak, listrik pakai uang pensiunan bapak, beli popok untuk anakmu juga pakai uang bapak. Saya sedang cari kerja, Bu. Sekarang sulit dapat pekerjaan, jawab Yuda dengan suara rendah. Danu bisa, kata Pak Hadi cepat. Dia teman sekelasmu dulu. Tadi pagi dia lewat dengan mobil baru. Dia punya toko bangunan besar sekarang. Dulu nilainya lebih buruk dari kamu. Kenapa dia bisa dan kamu tidak? Yuda mengepal tangannya di bawah meja. Nama Danu selalu disebut. Danu adalah saingan Yuda waktu sekolah. Dan sekarang Danu punya bisnis sukses sementara Yuda menganggur karena pabrik tempatnya bekerja tutup. Sabar Bu, Pak. Mas Yuda sudah kirim lamaran ke banyak tempat, kata Rina sambil mencoba membela suaminya. Diam kamu Rina, kata Bularas dengan suara keras. Kamu terlalu memanjakan suami yang tidak tahu diri ini. Kalau laki-laki tidak bisa beri nafkah, dia tidak ada harganya di rumah ini. Pak Hadi berdiri dari kursi. Kalau bulan depan kamu belum dapat kerja dan belum bayar hutang-hutangmu ke kami, lebih baik kalian pergi dari sini. Rumah ini bukan tempat untuk orang miskin. Pak Hadi dan Bularas berjalan ke kamar mereka. Pintu ditutup dengan keras. Yuda tetap duduk di tempatnya. Ia tidak mau makan lagi. Ia merasa tidak berguna. Setelah makan malam selesai, Yuda membantu Rina membersihkan meja. Rina membawa anak mereka ke kamar untuk tidur. Yuda duduk di kursi kayu di ruang tamu yang sempit. Ia memandang dinding yang catnya sudah mengelupas. Pikirannya penuh dengan kata-kata Pak Hadi dan Bularas. Rina keluar dari kamar setelah anak mereka tertidur. Ia duduk di sebelah Yuda. Mas, jangan ambil hati kata-kata mereka. Mereka cuma khawatir soal uang, kata Rina pelan. Khawatir? Mereka hina aku setiap hari, Rin. Aku ini laki-laki, tapi aku tidak bisa beri makan keluarga sendiri, jawab Yuda dengan suara gemetar. Kita bisa atasi ini bareng. Besok aku bantu cari info lowongan di koran, kata Rina. Koran? Aku sudah coba semua. Pabrik tutup, toko tidak butuh orang. Aku lulusan SMA saja, Rin. Sulit bersaing, kata Yuda. Rina memegang tangan Yuda. Kamu pintar Mas, dulu kamu juara kelas, pasti ada jalan. Jalan apa? Pinjam uang lagi dari tetangga. Mereka sudah tidak mau kasih karena tahu kita belum bayar yang lama, kata Yuda. Kita jual barang dulu, kalung emasku bisa digadai, usul Rina. Tidak, itu hadiah orang tuamu, aku tidak mau, tolak Yuda tegas. Mereka diam sebentar. Suara jam dinding berdetak terdengar jelas di ruangan itu. Aku harus pergi besok pagi lagi, mungkin ke kota lain, kata Yuda akhirnya. Baik Mas, aku doakan kamu dapat kerja, kata Rina. Malam itu, Yuda berbaring di kasur tipis di kamar kecil. Rina tidur di sebelahnya dengan anak mereka di tengah. Mas, jangan dengarkan kata-kata mereka. Kamu pasti dapat kerja, kata Rina pelan. Aku lelah Rin, setiap hari dihina. Aku ingin kita punya rumah sendiri, jawab Yuda. Kita usaha bareng Mas. Besok aku jual kue di pasar, kata Rina. Tidak cukup, aku harus cari jalan lain,
kata Yuda. Rina memegang tangan Yuda. Jangan lakukan hal bodoh, Mas. Yuda tidak menjawab. Ia memikirkan cara cepat dapat uang. Pagi harinya, Yuda bangun sebelum matahari terbit. Ia minum kopi hitam di dapur. Bularas sudah bangun dan sedang menyapu halaman. Pagi, Bu, sapa Yuda. Pagi, kamu mau kemana pagi-pagi begini? Tanya Bularas. Cari kerja lagi, Bu, ke kota, jawab Yuda. Ya, semoga kali ini dapat. Kalau tidak, jangan pulang dengan tangan kosong, kata Bularas. Saya usahakan, Bu, kata Yuda. Pak Hadi keluar dari kamar. Ia mendengar percakapan mereka. Yuda, ingat kata saya kemarin. Bulan depan harus ada perubahan, kata Pak Hadi. Iya, Pak, saya paham, jawab Yuda. Rina bangun dan memeluk Yuda dari belakang. Hati-hati di jalan, Mas. Aku pulang sore, kata Yuda. Yuda berjalan ke halte angkot. Jalan desa masih sepi. Ia naik angkot yang penuh dengan orang-orang yang pergi bekerja. Di dalam angkot, ia duduk di belakang. Seorang penumpang di sebelahnya bicara dengan temannya. Kamu dengar, pabrik baru di kota selatan butuh buruh, tapi antreannya panjang, kata penumpang itu. Benar, aku coba besok, jawab temannya. Yuda mendengar itu. Maaf, pabrik yang mana ya? Tanya Yuda. Pabrik tekstil di pinggir sungai, tapi mereka pilih yang punya pengalaman, jawab penumpang. Terima kasih, kata Yuda. Di kota, Yuda turun di depan pabrik. Antrean sudah panjang. Ia berdiri di barisan terakhir. Setelah 2 jam gilirannya tiba. Nama? Tanya petugas. Yuda Pratama, jawab Yuda. Pengalaman kerja? Tanya petugas. 5 tahun di pabrik sepatu yang tutup tahun lalu, jawab Yuda. Maaf, kami butuh yang punya sertifikat mesin. Tidak ada lowongan untuk kamu, kata petugas. Yuda keluar dari pabrik dengan kepala menunduk. Ia berjalan ke pasar untuk istirahat. Di sana, ia membeli roti murah untuk makan siang. Sore hari, Yuda naik angkot pulang. Hujan mulai turun. Saat tiba di rumah, Bularas sudah menunggu di teras. Kembali dengan tangan kosong lagi. Kamu makan siang apa hari ini? Nasi sisa kemarin, tanya Bularas. Saya sudah coba, Bu, jawab Yuda. Coba saja tidak cukup, hasil yang penting, kata Bularas. Yuda masuk ke kamar tanpa bicara lagi. Rina sedang mengganti popok anak mereka. Bagaimana, Mas? Tanya Rina. Tidak dapat, mereka butuh sertifikat, jawab Yuda. Rina memeluk Yuda. Besok coba lagi ya. Malam itu, saat makan malam, suasana tegang lagi. Pak Hadi bicara tentang tetangga yang sukses. Lihat Mbok Siti, anaknya kirim uang setiap bulan dari kota. Kamu kapan, Yuda? Tanya Pak Hadi. Saya sudah usaha, Pak, jawab Yuda. Usaha apa? Duduk di rumah saja, kata Bularas. Rina diam saja. Yuda semakin tertekan. Malam berikutnya, Yuda duduk di pos ronda di pinggir desa. Hujan turun dengan rintik kecil. Air hujan menetes dari atap bambu pos ronda dan membasahi tanah di sekitarnya. Yuda tidak pulang ke rumah karena ia tidak membawa uang atau kabar baik. Ia duduk di bangku kayu yang lembab, memandangi jalan desa yang gelap. Suara kata dari sawah terdengar jauh. Yuda memegang kepalanya dengan kedua tangan. Pikirannya penuh dengan ancaman Pak Hadi dan Bularas. Tiba-tiba suara motor mendekat. Lampu depan motor menyinari pos ronda. Motor itu berhenti tepat di depan Yuda. Pengendaranya mematikan mesin. Itu Tejo, teman lama Yuda dari sekolah dasar. Tejo dikenal di desa karena sering bergaul dengan orang-orang yang tahu banyak tentang hal-hal mistis seperti dukun dan ilmu hitam. Kenapa duduk sendirian di sini, Yud? Tidak takut ada hantu lewat? Tanya Tejo sambil turun dari motor dan mengimbaskan air hujan dari jaketnya. Yuda mengangkat kepala. Aku bingung, Jo. Mertuaku ancam usir aku besok kalau tidak ada perubahan. Aku butuh uang cepat untuk bayar hutang dan mulai hidup mandiri. Tejo mendekat dan duduk di sebelah Yuda di bangku kayu. Ia mengeluarkan rokok dari saku celananya dan menyalakannya dengan korek api. Asap rokok naik ke udara yang lembab. Uang cepat itu ada, Yud, tapi bahayanya besar. Kamu berani ambil resiko? Tanya Tejo sambil menatap Yuda. Yuda menoleh ke arah Tejo, matanya penuh harapan tapi juga ragu. Kerja apa, Jo? Jadi pengantar obat terlarang. Aku tidak mau masuk penjara. Aku punya anak kecil. Tejo
tertawa pelan. Suara tawanya terdengar aneh di malam yang hujan. Bukan urusan polisi atau narkoba, Yud. Ini urusan lain, urusan gaib. Kamu pernah dengar pesugihan celeng gemet? Yuda terdiam sejenak. Ia mengingat cerita-cerita orang desa waktu kecil. Orang-orang berbisik tentang orang yang tiba-tiba kaya tapi hilang misterius. Iya, aku pernah dengar desas-desus itu. Tapi itu tidak benar kan, Jo? Itu dosa besar. Aku tidak mau main-main dengan setan. Tejo menghisap rokoknya dalam-dalam dan menghembuskan asapnya. Kalau kamu mau tetap miskin dan dihina mertuamu setiap hari, ya sudah. Aku dengar Danu juga pakai itu, makanya dia kaya sekarang. Mobil mewah, toko besar. Dulu dia sama seperti kamu, Yud, miskin dan diremehkan. Sekarang lihat dia. Pikir anak dan istrimu. Kalau kalian diusir, kalian tidur di mana? Di emperan toko atau di kolong jembatan? Yuda memikirkan kata-kata mertuanya kemarin. Gambar Pak Hadi yang marah dan Bularas yang mendengus muncul di kepalanya. Ia juga ingat wajah anaknya yang masih kecil dan Rina yang selalu lelah. Benar juga, Jo, tapi aku takut. Bagaimana caranya kalau aku mau coba? Tejo tersenyum tipis. Ia membuang puntung rokok ke tanah basah. Cara pertama, pergi ke lereng Kendeng. Di sana ada Ki Ageng, orang yang tahu ilmu itu. Kamu harus bawa ayam cemani 1 ekor dan kembang 7 macam. Besok malam adalah Jumat Kliwon, waktu yang pas untuk ritual. Aku bisa antar kamu sampai kaki bukit dengan motor. Sisanya kamu jalan sendiri ke atas ya. Yuda menggosok tangannya karena dingin. Apa yang harus aku lakukan di sana? Ki Ageng itu siapa? Aku tidak kenal dia. Ki Ageng adalah dukun tua yang tinggal di gubuk di hutan. Dia akan jelaskan semuanya. Kamu harus siap mental, Yud. Ilmu ini bukan main-main. Ada syarat dan resiko. Kalau kamu setuju, besok pagi kita berangkat. Beli barangnya dulu di pasar, kata Tejo sambil berdiri. Yuda diam sebentar. Ia memandang hujan yang masih turun. Aku takut, Jo, tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku ikut. Tejo menepuk bahu Yuda. Bagus, besok pagi aku jemput di rumahmu. Jangan bilang siapa-siapa. Bilang saja cari kerja dengan aku. Yuda mengangguk. Tejo naik motor lagi dan menghidupkan mesin. Motor itu pergi meninggalkan Yuda sendirian di pos ronda. Yuda pulang ke rumah dengan berjalan kaki. Hujan sudah reda tapi jalan licin. Saat tiba di rumah, lampu sudah padam. Ia masuk pelan melalui pintu belakang agar tidak membangunkan orang. Keesokan paginya, Yuda bangun pagi. Rina sudah di dapur memasak air untuk kopi. Anak mereka masih tidur di kamar. Pagi, Rin. Aku hari ini pergi dengan Tejo ya. Katanya ada info kerja di kota sebelah, kata Yuda sambil minum kopi. Rina menoleh, wajahnya tampak khawatir. Tejo, temanmu yang suka cerita mistis itu kan? Jangan lama, Mas. Bapak tanya-tanya tadi malam, kenapa kamu pulang larut? Aku pulang malam ini. Tenang saja. Ini kesempatan bagus, jawab Yuda sambil memegang tangan Rina. Janji hati-hati, Mas. Jangan ikut hal-hal aneh. Tejo itu kan dikenal suka urusan dukun, kata Rina dengan suara pelan. Yuda tersenyum dipaksakan. Tidak ada yang aneh, cuma cari kerja. Aku pergi dulu. Tejo datang dengan motor tepat waktu. Suara motornya terdengar dari jauh. Yuda naik di belakang. Kita ke pasar dulu beli ayam cemani dan kembang, kata Tejo. Di pasar, orang-orang ramai berbelanja. Bau amis dari ikan dan sayur campur aduk. Mereka berhenti di lapak ayam. Mas, ayam cemani 1 ekor. Yang bagus, kata Tejo ke penjual. Ayam hitam murni, 500.000, jawab penjual. Mahal, tawar 400 deh, kata Tejo. 450 ambil atau tidak? Tanya penjual. Ambil, kata Tejo sambil membayar. Yuda memegang kandang ayam. Kenapa harus ayam hitam, Jo? Biasanya ayam putih kan lebih murah. Itu syarat dari Ki Ageng. Jangan tanya banyak. Ayam cemani punya kekuatan khusus untuk ritual, jawab Tejo. Selanjutnya, mereka ke lapak bunga. Penjual perempuan tua sedang menyusun kembang. Kembang 7 rupanya yang segar, Bu, kata Yuda. 7 rupa, untuk apa? Ritual ya? Tanya penjual sambil tersenyum. Cuma untuk hiasan, jawab Tejo cepat. Penjual mengumpulkan kembang, mawar, melati, kenanga, dan lain-lain. 100.000. 80 ya, kata Yuda. 90 ambil,
kata penjual. Mereka membayar dan pergi. Tejo menghidupkan motor lagi. Mereka naik motor ke arah lereng Kendeng. Jalan mulai menanjak dan berbatu. Angin bertiup kencang. Sampai kaki bukit saja aku antar. Hutan di atas gelap dan licin karena hujan semalam, kata Tejo. Terima kasih Jo, aku takut sendirian, jawab Yuda. Jangan takut, ikuti jalan setapak. 1 jam jalan, kamu sampai di gubuk, kata Tejo. Mereka tiba di kaki bukit. Hutan terlihat gelap dengan pohon-pohon tinggi. Tidak ada suara burung. Aku tunggu di sini sampai kamu pulang. Jalan lurus 1 jam. Gubuk Ki Ageng ada di sana, di tengah hutan, kata Tejo sambil mematikan motor. Yuda mengangguk. Ia memegang kandang ayam dan bungkusan kembang. Kakinya mulai melangkah ke jalan setapak. Tanah basah membuat sepatunya licin. Setelah setengah jam berjalan, kakinya sudah lelah. Napasnya ngos-ngosan. Ia berhenti sebentar untuk istirahat di batu besar. Hutan semakin gelap dan Yuda mulai merasa terganggu. Setelah berjalan 1 jam, Yuda melihat gubuk kayu tua di depan. Gubuk itu terbuat dari kayu yang sudah lapuk dan atapnya dari daun ilalang kering. Ada cahaya dari obor yang menyala di depan pintu, membuat bayangan panjang di tanah. Asap tipis keluar dari celah dinding. Yuda mendekat pelan. Tangannya gemetar saat hendak mengetuk pintu bambu. Masuk. Suara berat terdengar dari dalam gubuk sebelum Yuda sempat mengetuk. Yuda mendorong pintu bambu yang berderit. Di dalam gubuk, ruangan sempit penuh dengan bau dupa yang menyengat. Seorang kakek tua duduk bersila menghadap tungku api kecil. Rambutnya putih panjang dan kusut, jatuh sampai ke bahu. Ia memakai kain sarung usang dan baju kaos lengan panjang yang sudah pudar warnanya. Di sekitarnya ada botol-botol kecil berisi cairan aneh dan tumpukan daun kering. Kamu datang karena ingin uang, kata Ki Ageng tanpa menoleh ke arah Yuda. Yuda berdiri di depan pintu, masih memegang barang bawaannya. Benar Ki, saya datang karena Tejo suruh. Saya ingin kaya, saya ingin orang tidak hina saya lagi. Mertua saya selalu bilang saya tidak berguna karena menganggur. Ki Ageng memutar badannya pelan. Wajahnya penuh garis tua dan keriput. Matanya keruh seperti tertutup kabut putih. Ia menatap Yuda dari atas ke bawah. Duduk di sini. Letakkan ayam dan kembang di depan saya. Yuda meletakkan kandang ayam dan bungkusan kembang di lantai tanah. Ia duduk bersila di depan Ki Ageng. Tungku api membuat ruangan hangat tapi pengap. Ki, apa benar pesugihan ini bisa bikin saya kaya cepat? Tanya Yuda dengan suara pelan. Ki Ageng mengangguk pelan. Pesugihan celeng gemet ini sulit. Kamu harus berubah jadi babi hutan untuk mengambil uang orang lain. Kamu lari malam-malam ke rumah orang kaya, ambil uang mereka tanpa ketahuan. Tapi ada aturan ketat. Berubah jadi babi. Bagaimana caranya Ki? Saya tidak bisa membayangkan, kata Yuda sambil menelan ludah. Kalau kamu pakai ilmu ini, tubuhmu berubah saat malam. Kamu pakai jubah khusus dan baca mantra. Tubuhmu sakit dulu, tulang berubah, kulit jadi hitam berbulu. Kamu jadi celeng besar. Kamu bisa lari cepat dan kuat, tapi kamu tidak bisa bicara, hanya mendengus seperti binatang. Jelas Ki Ageng dengan suara datar. Yuda menggelengkan kepala pelan. Sakitnya seperti apa Ki? Saya takut tidak tahan. Sakit seperti tulang patah semua, tapi cuma sebentar, 5 menit. Setelah itu kamu bebas mengambil uang. Tapi ingat, istrimu harus menjaga lilin di rumah. Lilin merah khusus yang saya beri. Lilin itu menyala selama kamu kerja. Kalau lilin mati saat kamu masih jadi celeng, kamu tidak bisa kembali jadi manusia. Kamu mati di tempat atau tetap jadi binatang selamanya, kata Ki Ageng. Yuda memandang api tungku. Kenapa harus istri saya yang jaga? Tidak bisa orang lain. Hanya istri yang bisa, karena ikatan batin. Dia harus duduk di kamar tertutup, memegang lilin. Jangan biarkan angin mematikan lilin itu. Kalau ada orang masuk atau ganggu, lilin bisa padam. Kamu harus percaya dia, jawab Ki Ageng. Saya siap tanggung resikonya Ki. Saya percaya Rina, jawab Yuda meski suaranya ragu. Ada syarat lagi yang lebih berat, tambah Ki Ageng sambil memandang Yuda tajam. Setiap tahun kamu harus beri tumbal nyawa manusia. Siapa saja, bisa tetangga, teman atau orang asing. Kalau tidak diberi tumbal, nyawamu atau keluargamu yang diambil oleh jin penjaga ilmu ini. Yuda menelan air liur keras.
Wajahnya pucat. Tumbal nyawa. Maksudnya membunuh orang, Ki. Saya tidak bisa lakukan itu. Saya bukan pembunuh. Ki Ageng menggeleng. Tidak harus bunuh langsung. Kamu bisa suruh jin melakukan. Kamu cuma beri nama orang. Jin ambil nyawanya pelan-pelan. Seperti sakit atau kecelakaan. Tapi harus manusia. Kalau tidak kontrak rusak. Kamu atau anakmu yang mati. Yuda diam lama. Ia memikirkan anaknya yang kecil. Ki, ada cara lain tanpa tumbal. Saya cuma butuh uang untuk mulai usaha. Setelah kaya saya berhenti. Tidak ada cara lain. Ini harga ilmu hitam. Kalau kamu takut pulang sekarang. Jangan paksakan, kata Ki Ageng. Yuda menggeleng. Saya setuju, Ki. Saya lakukan. Lebih baik ini daripada miskin selamanya. Ki Ageng berdiri pelan. Ia mengambil bungkusan kain hitam dari rak kayu di belakangnya. Di dalamnya ada jubah hitam lusuh dan lilin merah panjang. Ini barangnya. Pakai jubah ini saat ritual di rumah. Nyalakan lilin ini dan suruh istrimu jaga. Jangan sampai padam. Baca mantra yang saya ajarkan sekarang, kata Ki Ageng. Mantra apa, Ki? Ajari saya, kata Yuda. Ki Ageng duduk lagi dan membaca mantra pelan. Ulangi. Celeng gemet, ubah wujudku. Ambil harta, kembalikan aku. Baca 3 kali saat pakai jubah. Yuda mengulangi mantra itu beberapa kali sampai hafal. Baik, Ki, terima kasih. Pergi sekarang. Jangan cerita ke orang lain. Kalau gagal jangan salahkan saya, kata Ki Ageng sambil memutar badan kembali ke api. Yuda mengambil bungkusan dan keluar gubuk. Pintu ditutup pelan. Ia berjalan kembali ke jalan setapak. Hutan masih gelap, tapi ia merasa lebih berat sekarang. Tejo masih menunggu di kaki bukit dengan motor. Bagaimana, Yud? Dapat ilmunya? Tanya Tejo. Iya, Jo, tapi syaratnya berat. Aku takut, jawab Yuda. Tenang, banyak yang sukses. Pulang dulu, kata Tejo. Mereka naik motor, pulang. Yuda tiba di rumah saat subuh. Rumah masih sepi. Ia masuk ke kamar pelan dan membangunkan Rina yang tidur dengan anaknya. Mas, dari mana? Kamu tidak pulang semalam? Aku khawatir, tanya Rina dengan suara mengantuk. Yuda duduk di pinggir kasur. Rin, dengarkan aku jelaskan semuanya. Kita akan kaya, kita punya rumah sendiri, tidak dihina lagi oleh bapak dan ibu. Rina duduk dan menyalakan lampu kecil. Caranya bagaimana, Mas? Kamu dapat kerja dari Tejo. Yuda mengeluarkan bingkisan kain hitam. Ia ceritakan semuanya tentang Ki Ageng dan pesugihan. Aku harus berubah jadi babi hutan untuk mengambil uang. Kamu jaga lilin. Tapi ada tumbal nyawa setiap tahun. Wajah Rina berubah pucat, matanya melebar. Tidak, Mas, itu bahaya, itu dosa besar. Kita bisa masuk neraka. Kamu mau kita diusir dari rumah ini? Kamu mau anak kita lapar? Ini jalan satu-satunya, Rin. Cuma sementara, kata Yuda sambil memegang tangan Rina. Rina menarik tangannya. Tidak mau, Mas. Bayangkan kalau lilin padam, kamu jadi binatang selamanya. Dan tumbal nyawa, kita bunuh orang. Tidak, Mas. Yuda mendekat. Tidak bunuh langsung, jin yang lakukan. Kita pilih orang jahat. Tolong, Rin, demi anak kita. Rina menangis pelan agar tidak membangunkan orang tuanya. Aku takut, Mas. Ini salah. Kita cari jalan lain. Aku jual kue lebih banyak. Tidak cukup. Mereka sudah ancam usir kita. Janji, Rin, bantu aku. Kalau sudah punya modal, aku berhenti, bujuk Yuda. Rina diam lama sambil menangis. Baik, Mas, tapi janji berhenti kalau sudah cukup uang. Dan jangan ambil risiko besar. Yuda memeluk Rina. Janji, Rin, terima kasih. Malam itu, rumah sudah sepi. Pak Hadi dan Bu Laras masuk ke kamar mereka sejak jam 8 malam. Lampu ruang tamu dimatikan dan hanya suara jam dinding yang terdengar di seluruh rumah. Yuda dan Rina berada di kamar belakang yang kecil. Pintu kamar mereka dikunci rapat dari dalam. Yuda melepas baju kaosnya dan mengenakan jubah hitam lusuh yang diberikan Ki Ageng. Kain jubah itu kasar dan berbau lembab seperti tanah basah. Rina duduk di sudut kamar di atas tikar. Ia memegang lilin merah yang sudah dinyalakan. Api lilin menyala kecil tapi stabil. Tangannya gemetar hebat sampai lilin hampir jatuh. Wajah Rina pucat di bawah cahaya lilin. Mas, kita benar-benar mau lakukan ini. Aku masih takut. Kalau gagal bagaimana? Tanya Rina dengan suara pelan. Yuda memandang Rina sambil mengikat tali jubah.
Sudah terlambat mundur, Rin. Kita butuh uang ini. Kamu juga jaga lilin. Jangan biarkan padam. Kunci pintu dan jendela rapat setelah aku pergi. Tapi kalau bapak atau ibu bangun dan ketuk pintu, aku bilang apa? Kata Rina sambil menggigit bibirnya. Bilang saja aku tidur dan kamu lagi sholat malam. Mereka tidak akan ganggu. Pokoknya jaga lilin ini. Kalau padam aku tidak bisa kembali, jawab Yuda tegas. Rina mengangguk pelan. Baik mas, aku janji jaga baik-baik. Kamu hati-hati di luar sana, jangan lama-lama. Yuda berdiri di tengah kamar. Ia menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia mulai membaca mantra yang diajarkan Ki Ageng. Celenggemet, ubah wujudku, ambil harta, kembalikan aku, ucap Yuda 3 kali dengan suara rendah. Tiba-tiba tubuh Yuda mulai kejang-kejang, otot-ototnya menegang seperti ditarik. Ia jatuh ke lantai tanah dengan suara keras. Tulang-tulang di tubuhnya berbunyi seperti kayu yang patah. Aduh, sakit sekali, teriak Yuda sambil memegang perutnya. Rina menutup mulutnya dengan tangan kiri agar tidak berteriak. Ia tetap memegang lilin dengan tangan kanan. Mas, tahan mas, sebentar lagi selesai. Kulit Yuda mulai berubah, warnanya menjadi hitam legam. Bulu-bulu kasar hitam tumbuh dengan cepat di lengan, kaki, dan dada. Wajah Yuda mulai memanjang, hidungnya membesar menjadi moncong babi, telinganya memanjang dan berbulu, gigi-giginya tumbuh lebih panjang dan tajam. Tubuhku berubah, erang Yuda dengan suara yang semakin kasar. Rina menangis pelan. Mas, aku lihat kamu berubah. Sabar mas, mantra bilang cuma 5 menit. 5 menit berlalu dengan lambat. Yuda sudah tidak lagi berbentuk manusia. Di tempatnya sekarang berdiri seekor babi hutan hitam besar. Matanya merah menyala, tubuhnya berotot dan berbulu lebat. Babi itu mendengus keras ke arah Rina. Mas, itu kamu, kata Rina lirih sambil mundur sedikit. Babi itu mengangguk sekali lagi dengan kepala besarnya. Kemudian ia berjalan ke jendela yang sengaja dibuka lebar. Babi itu melompat keluar jendela dengan lincah dan menghilang ke kegelapan malam. Rina segera berdiri dan menutup jendela kembali. Ia mengunci jendela dengan palang kayu. Kemudian ia duduk lagi di sudut kamar, memegang lilin erat-erat. Api lilin bergoyang-goyang meski tidak ada angin di kamar yang tertutup rapat. Rina merasa ada hembusan dingin di lehernya. Ya Tuhan, lindungi Mas Yuda, bisik Rina sendirian. Di luar, Yuda dalam wujud babi berlari cepat melalui sawah dan kebun desa. Kakinya yang berkuku belah menginjak tanah basah tanpa suara. Ia menuju rumah Pak RW yang berada di ujung desa. Rumah itu besar dengan pagar besi. Yuda mendekat ke tembok samping. Tubuh babi itu menembus tembok seperti tidak ada penghalang berkat ilmu pesugihannya. Di dalam rumah, ia masuk ke kamar utama di mana Pak RW menyimpan uang dan emas di berangkas kayu. Babi itu menggunakan moncongnya untuk membuka berangkas tanpa kunci. Ia mengambil uang tunai 50 juta rupiah dan perhiasan emas dengan giginya, memasukkan ke kantong plastik yang dibawa di lehernya. Bekas kuku babi tertinggal di tembok dan lantai. Setelah selesai, Yuda berlari ke rumah sebelum matahari terbit. Ia melompat masuk ke jendela kamar. Tubuhnya kejang lagi dan ia berubah kembali menjadi manusia. Jubah hitam masih menempel di tubuhnya yang telanjang. Pagi harinya, kampung menjadi ramai. Orang-orang berkumpul di depan rumah Pak RW. Polisi desa datang untuk memeriksa. Rumah Pak RW kehilangan uang tunai 50 juta rupiah dan perhiasan emas. Tidak ada jejak pencuri manusia, hanya bekas kuku binatang besar di tembok dan lantai. Pak RW, ini pasti babi ngepet. Bekas kukunya besar sekali, kata seorang tetangga. Iya, malam tadi aku dengar suara aneh di belakang rumah, seperti dengusan babi, jawab Pak RW dengan wajah marah. Harus kita adakan roda malam mulai besok. Ini pencurian gaib, kata polisi desa. Sementara itu, di rumah, Yuda sudah kembali ke wujud manusia. Ia duduk di kursi dengan nafas tersengal. Di depannya ada kantong plastik berisi uang dan emas yang dibawa pulang. Rin, lihat ini, uang banyak sekali, kata Yuda sambil membuka kantong. Rina memandang dengan mata lebar. Mas, kamu berhasil, tapi aku takut. Lilin hampir padam tadi.
ada angin aneh. Tenang, kita sembunyikan dulu. Besok aku jual emasnya di kota, jawab Yuda. Dalam sebulan berikutnya, kehidupan Yuda berubah total. Ia melunasi semua hutang pada Pak Hadi dan Bu Laras. Ia merenovasi rumah mertuanya dengan tambah kamar baru dan cat ulang dindingnya. Ia membeli motor baru untuk dirinya dan membelikan baju baru untuk anak mereka. Pagi itu, Bu Laras sedang memasak di dapur. Ia melihat Yuda keluar kamar. "Nak Yuda, mau makan apa pagi ini?" "Ibu masak ikan goreng kesukaanmu," kata Bu Laras dengan senyum lebar. "Terima kasih Bu, ikan goreng saja," jawab Yuda. Pak Hadi duduk di ruang tamu sambil membaca koran. Ia melihat Yuda lewat. "Hebat kamu Yud, bisnis jual beli tanah di kota memang bagus ya. Uangnya banyak sekali." "Bapak bangga," kata Pak Hadi sambil menepuk bahu Yuda. "Iya Pak, untung besar bulan ini," jawab Yuda sambil tersenyum. Rina berdiri di belakang memandang Yuda dengan khawatir. Malam harinya saat mereka di kamar, Rina bicara. "Mas, badanmu bau aneh sekarang, seperti bau binatang liar, dan matamu sering merah," kata Rina. "Aku baik-baik saja Rin, mungkin cuma capek, jangan khawatir," jawab Yuda sambil berbaring. "Tapi kamu mulai suka makan daging mentah. Kemarin kamu makan steak setengah matang. Itu tidak biasa," kata Rina. "Itu cuma selera berubah. Nikmati saja kekayaan ini. Besok aku belikan perhiasan untukmu," jawab Yuda. Rina diam. Ia mematikan lampu dan tidur dengan pikiran gelisah. 2 bulan berlalu sejak Yuda mulai menggunakan pesugihan. Kehilangan uang dan barang berharga sering terjadi di desa. Setiap minggu ada 1 atau 2 rumah yang kemalingan. Uang tunai hilang dari lemari, perhiasan lenyap dari kotak penyimpanan. Tidak ada jejak manusia, hanya bekas kuku binatang di dinding atau lantai. Warga mulai resah. Mereka mengadakan ronda malam setiap hari. Kelompok pria bergiliran berjaga di pos-pos ronda dengan membawa senter, tongkat, dan parang. Mereka bicara tentang pencurian gaib dan rencana pasang jebakan. Di rumah, Yuda sekarang punya kamar lebih besar setelah renovasi. Ia membeli TV baru dan lemari es. Pak Hadi dan Bu Laras sekarang ramah. Mereka tidak lagi menghina Yuda. Setiap pagi, Bu Laras memasak makanan enak untuk Yuda. Pagi itu, Yuda duduk di ruang makan. Bu Laras membawa nasi goreng dengan telur. "Nah Yuda, makan dulu. Ibu tambah sosis kesukaanmu ya," kata Bu Laras sambil menaruh piring. "Terima kasih Bu, enak sekali," jawab Yuda sambil makan. Pak Hadi masuk dengan koran. "Yud, baca ini. Harga tanah naik, bisnismu pasti untung besar lagi." "Iya Pak, saya rencana mau beli tanah di pinggir desa," kata Yuda. "Hebat, Bapak bangga punya menantu seperti kamu," kata Pak Hadi sambil tersenyum. Rina berdiri di dapur memandang mereka. Ia mencuci piring sambil diam. Anak mereka main di lantai dengan mainan baru yang dibelikan Yuda. Malam harinya, Yuda dan Rina di kamar. Yuda menghitung uang di meja. Tumpukan uang kertas Rp100.000 ada di depannya. "Mas, cukup ya? Uang kita sudah banyak. Kita punya tabungan untuk usaha kecil. Berhenti pakai ilmu itu," kata Rina sambil duduk di kasur. Yuda berhenti menghitung. "Belum Rin, aku mau lebih. Aku mau seperti Danu. Dia punya 2 mobil, rumah besar. Aku masih pakai motor biasa." "Tapi bahaya Mas, warga sudah ronda setiap malam. Mereka pasang jebakan. Gimana kalau kamu ketahuan?" kata Rina dengan suara khawatir. "Aku pintar. Aku pilih rumah yang jauh dari pos ronda. Lagi pula tubuh celengku kuat. Tidak ada yang bisa menangkap," jawab Yuda dengan yakin. Rina memegang tangan Yuda. "Lihat dirimu Mas, kamu berubah. Makan daging mentah setiap hari. Bau badanmu seperti hutan. Matamu merah kalau malam. Aku takut kamu tidak bisa berhenti." "Itu cuma efek sementara. Setelah aku dapat uang lebih, aku hancurkan jubah dan lilin. Ki Ageng bilang bisa berhenti kalau bayar tumbal terakhir," kata Yuda. "Tumbal? Kita belum beri tumbal tahun ini. Kamu janji pilih orang jahat, tapi siapa?" "Jangan orang desa," kata Rina. "Aku pikirkan nanti. Yang penting uang dulu. Besok malam aku mau ambil di rumah yang lain," jawab Yuda.
Beberapa hari kemudian, desa semakin tegang. Di warung kopi, warga bicara tentang kemalingan. Sudah 5 rumah kemalingan bulan ini. Uangku hilang 2 juta kemarin, kata seorang warga. Pasti babi ngepet. Bekas kukunya sama seperti di rumah Pak RW, jawab warga lain. Kita pasang garam di pagar, katanya bisa menghalangi ilmu hitam, usul yang lain. Yuda mendengar itu saat lewat di warung. Ia pulang dan cerita ke Rina. Warga sudah tahu, mereka pasang garam dan doa. Mas, berhenti sekarang, kata Rina. Aku tidak takut, garam biasa tidak berpengaruh. Malam ini aku mau coba ke rumah yang lebih besar, jawab Yuda. Malam itu, Yuda bersiap dengan jubah di kamar. Rina duduk di sudut dengan lilin merah. Mas, jangan malam ini, hujan deras di luar, licin, kata Rina. Justru bagus, hujan menutupi suara langkahku, jawab Yuda. Kamu mau kemana malam ini? Tanya Rina. Aku mau mengambil uang di rumah Danu. Dia punya berangkas besar, uang miliaran di sana, kata Yuda sambil memakai jubahnya. Jangan mas, bahaya. Aku dengar Danu sewa orang pintar. Dia pasang pagar gaib. Warga juga siaga di sekitar rumahnya, kata Rina panik. Aku tidak takut, ini kesempatan. Kalau dapat uang Danu, aku bisa beli mobil dan rumah. Kita pindah ke kota. Ini yang terakhir, Rin, janji, kata Yuda keras kepala. Rina menangis pelan. Mas, pikirkan lagi. Kalau kamu kenapa-kenapa, aku dan anak gimana? Kita sudah punya cukup, rumah bagus, motor baru, mertua juga baik sekarang. Yuda memegang bahu Rina. Justru karena itu aku lanjut. Aku mau buktikan aku lebih dari Danu. Dulu dia hina aku di sekolah, sekarang giliran aku mengambil hartanya. Tapi resikonya besar. Lilin ini semakin susah dijaga. Setiap kali kamu pergi, apinya bergoyang kuat, kata Rina. Kamu kuat, Rin. Kamu sudah buktikan bulan lalu. Jaga baik-baik. Aku pergi sekarang, jawab Yuda. Yuda mulai membaca mantra. Celeng gemet, ubah wujudku, ambil harta, kembalikan aku. Tubuhnya kejang lagi. Ia jatuh ke lantai. Tulang berbunyi keras. Kulit hitam, bulu tumbuh, wajah jadi boncong. Hati-hati mas, kata Rina. Babi mengangguk, melompat keluar jendela. Hujan deras di luar. Yuda berubah dan pergi ke rumah Danu yang berada di pusat desa. Ia berlari melalui sawah dan menghindari pos ronda. Di rumah Danu, suasana sunyi, tapi itu bagian dari jebakan. Danu sudah tahu ada pencuri gaib yang sering datang ke desa. Ia menyewa ustadz dari kota untuk memasang pagar gaib. Di sekeliling pagar rumah Danu, warga menabur garam kasar dan pecahan kaca yang sudah didoakan. Garam itu dicampur dengan air zam-zam dan dibacakan ayat-ayat suci. Pecahan kaca ditempel di tembok dengan lem khusus. Danu duduk di balkon lantai 2 dengan senter besar. Puluhan warga sembunyi di semak-semak di sekitar rumah. Yuda dalam wujud babi hitam mendekat ke rumah Danu. Hujan deras membuat tanah licin. Ia mencoba menembus tembok samping seperti biasa. Saat moncongnya sentuh pagar, tubuhnya seperti terkena api panas. Kulitnya melepuh dan terasa terbakar hebat. Asap keluar dari bulu-bulu hitamnya. Yuda mundur dengan cepat, tapi kakinya sudah terluka. Aduh, panas sekali, dengus Yuda dalam hati, tapi suaranya cuma dengusan babi. Danu melihat bayangan besar di balkon. Ia menyalakan senter dan mengarahkan ke sana. Itu dia babinya. Serang sekarang, teriak Danu dengan suara keras. Warga yang bersembunyi keluar sekaligus. Mereka menyalakan obor dan lari ke arah Yuda. Tangkap, jangan biarkan lolos, teriak salah satu warga sambil mengangkat parang. Lihat, tubuhnya berasap. Itu pasti celeng gaib, kata warga lain. Yuda panik. Ia memutar badan dan lari secepatnya mungkin ke arah hutan. Kakinya sakit karena luka bakar. Hujan membuat langkahnya tergelincir. Kepung dari sisi kiri, jangan lepas, perintah Danu sambil turun dari balkon dan ikut mengejar. Di rumah Yuda, Rina duduk di sudut kamar. Lilin merah di tangannya menyusut dengan cepat. Api yang biasanya stabil sekarang meredup dan hampir mati. Angin gaib bertiup di kamar yang tertutup rapat. Rina melindungi api dengan tangan kirinya. Kenapa lilin ini menyusut cepat? Mas Yuda pasti dalam bahaya, kata Rina pelan sambil menangis.
Api lilin bergoyang kuat. Rina menghembus nafas pelan untuk menstabilkan, tapi malah membuatnya semakin redup. "Mas, kembali sekarang, lilin ini hampir habis," teriak Rina sendirian di kamar. Yuda berlari ke arah sungai di pinggir desa. Kaki belakangnya terkena sabetan parang dari salah satu warga yang mendekat. Darah mengucur dari luka itu. Rasa sakitnya membuat langkahnya melambat. Ia terus berlari, tapi tenaganya hampir habis. "Sakit, aku harus kembali ke rumah," pikir Yuda. Warga semakin dekat. Mereka melempar batu dan kayu ke arahnya. "Lempar tombak, itu di depan sungai," teriak warga yang memegang tombak. Sebuah tombak mengenai punggung Yuda. Ia jatuh ke tanah di pinggir sungai. "Kepung, jangan biarkan dia lolos. Ini pasti babi ngepet yang mencuri uang kita," teriak Danu yang sudah sampai di belakang. Di rumah, Rina menjerit. Lilin di tangannya tinggal 1 cm. Api menyala kecil sekali. "Mas Yuda, jangan, kembalilah cepat," raung Rina sambil memegang lilin erat. Angin gaib bertiup lebih kencang. Rina mencoba melindungi dengan tubuhnya, tapi api padam total. Asap tipis naik dari sumbu lilin. "Tidak, lilin mati, Mas," teriak Rina histeris. Ia jatuh ke lantai dan menangis. Di pinggir sungai, Yuda yang terdesak tidak punya pilihan. Ia mencoba konsentrasi untuk membatalkan ilmu dan kembali menjadi manusia. Tubuh babi itu mulai kejang-kejang. Asap tebal keluar dari seluruh badannya. Warga mundur karena takut. "Apa itu? Asapnya banyak sekali," kata salah satu warga. "Jangan mendekat, mungkin meledak," teriak yang lain. Perlahan, asap menghilang. Warga maju lagi dengan obor di tangan. Mereka menyorot cahaya ke tanah. Mereka terkesiap. Di tanah itu tergeletak makhluk aneh. Tubuhnya berbentuk manusia, tapi kulitnya hitam besar dan berbulu lebat. Wajahnya setengah manusia setengah babi. Hidungnya masih berupa moncong panjang. Tangan dan kakinya bengkok dengan jari-jari seperti kuku binatang. Makhluk itu masih hidup, mengarang kesakitan dengan suara yang bukan suara manusia, seperti campuran erangan dan dengusan. "Lihat ini bukan babi biasa," kata Danu. Salah satu warga mendekat dan melihat sisa celana robek di dekat makhluk itu. "Ini Yuda, menantunya Pak Hadi. Lihat wajahnya, masih mirip Yuda." "Itu Yuda, dia yang pakai pesugihan," teriak warga lain. Warga lain setuju, benar, matanya mirip dan badannya berubah setengah. Yuda ditangkap. Warga mengikat tangan dan kakinya dengan tali tambak. Makhluk itu tidak bisa melawan karena lemah. Mereka membawa ke balai desa. Berita cepat menyebar. Pak Hadi dan Bularas dan Rina dipanggil ke lokasi. Rina datang lari dengan anak yang digendongnya. Wajahnya basah air mata. Ia melihat makhluk itu di tanah. "Mas Yuda, itu kamu," kata Rina sambil jatuh ke tanah di depan makhluk itu. Warga mundur memberi ruang. Pak Hadi dan Bularas datang di belakang. Mereka melihat dan pingsan langsung. "Yuda, anakku," kata Bularas sebelum jatuh. Pak Hadi tidak bicara, hanya jatuh ke tanah. Rina memeluk tubuh makhluk itu. "Maafkan aku, Mas. Aku tidak bisa menjaga lilin. Aku gagal. Maafkan aku." Yuda menatap Rina dengan mata merahnya. Air mata menetes dari matanya. Ia mencoba bicara, tapi suaranya cuma dengusan pelan. Ia tidak bisa bicara lagi. Tubuhnya terperangkap dalam bentuk cacat itu selamanya. Polisi datang pagi harinya. Yuda dibawa ke rumah sakit di kota untuk diperiksa. Dokter bilang kondisinya aneh, seperti mutasi genetik. Tapi warga tahu itu akibat pesugihan. Hartanya disita polisi karena dicurigai hasil curian. Rumah renovasi dikembalikan ke pemilik asli barang curian. Keluarga hancur. Rina tinggal sendirian dengan anak. Pak Hadi dan Bularas sakit parah karena shock. Mereka tidak bicara lagi dengan Rina. Desa menganggap mereka keluarga terkutuk. Yuda hidup di kandang besi di rumah sakit, jadi tontonan dokter dan polisi. Ia makan daging mentah setiap hari dan mengarang malam-malam. Harga diri yang ia kejar hilang total. Ia jadi makhluk ilmu hitam selamanya. Sekian cerita horor dalam video kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Semoga peristiwa yang terjadi dalam cerita ini kita dapat mengambil hikmahnya.
Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini, serta nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk cerita-cerita horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.